saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, semoga semua kita sehat-sehat selalu, tidak kurang satu apapun ya. Sahabat-sahabatku, di video sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa channel Rina Menjawab ini dikhususkan untuk berbagi pengalaman, bagaimana perjalanan saya dalam menginjil di Facebook ya. Jadi untuk malam ini saya akan sharingkan satu topik ini cukup sering kita dengar ya. Ini lebih kepada tuduhan ya, tuduhan yang tidak berdasar ya kan. Dari lawan-lawan debat saya di Facebook mengatakan bahwa umat Kristen itu menyembah manusia ya. Jadi bukan menyembah Tuhan. Begitu ya. Jadi mereka mengatakan bahwa Yesus Kristus itu hanyalah manusia ya, manusia biasa, hanya nabi, jadi bukan Tuhan. Nah, dalam hal ini sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan, tentunya kita punya hak jawab ya, hak jawab atas tudingan yang tidak berdasar ini. Nah, kenapa? Karena kita sebagai orang Kristen diwajibkan ya oleh Alkitab, oleh Tuhan kita untuk memberikan pertanggungjawaban iman. Nah, inilah yang harus kita lakukan, di mana tudingan-tudingan tersebut harus kita klarifikasi ya secara alkitabiah. Nah, malam ini saudara-saudaraku, saya akan membagikan bagaimana saya menghandle tudingan-tudingan seperti ini. Khususnya malam ini yang mau kita bahas adalah bahwa Tuhannya orang Kristen adalah manusia. Nah, jangan beranjak dari tempat Anda, saksikan sampai selesai. Nah, Puji Tuhan ya, bahwa saya pindah dari Muslim menjadi Kristen. Justru hot button saya, titik panas saya justru di sana, di mana saya mencari Tuhan yang sejati, Allah yang sejati. Apa mungkin kalau Yesus Kristus itu bukan Tuhan, untuk apa saya pindah agama? Betul ya? Ya kan? Untuk apa gitu? Justru disitulah hot button saya, dan saya menemukan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan satu-satunya ya, Tuhan juru selamat umat manusia. Oke teman-teman, dalam pembahasan saya kali ini supaya lebih mudah dipahami ya, saya akan menjelaskannya dengan cara mengambil benang merahnya teman-teman ya, saudara-saudaraku. Jadi saya akan tarik benang merahnya itu dari perjanjian lama ke perjanjian baru ya. Bagaimana dan siapa Tuhan Yesus Kristus ini ya, apakah dia Tuhan atau dia memang manusia? Biarlah Alkitab sendiri yang menjawabnya ya. Nah, seperti mungkin kita akan banyak baca ayat ya, baca ayat kali ini. Karena apa? Karena saya akan menjawabnya, menjelaskannya secara alkitabiah ya. Nah, kalau kebetulan ada Alkitab ya di tempat teman-teman sekarang, mungkin lagi pegang Alkitab atau apa, boleh dibuka bersama-sama dengan saya. Tapi kalau tidak ada, silakan untuk mendengarkan saja, menyimak saja. Nah, kita akan melihat ya apa yang dikatakan Tuhan Yesus di Lukas 24 ayat 44 ya. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus di sana ya? Saya bacakan dan tolong disimak ya. Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu." Jadi Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya ini ya, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, kemudian Tuhan Yesus berkata demikian ya. Jadi saya ulangin, ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis ya, semua yang tertulis tentang aku ya di kitab Taurat Musa,
dan kitab nabi-nabi, dan di kitab Mazmur. Ya. Ini Tuhan sendiri, ya, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa tentang Dia itu sudah tertulis di kitab Taurat Musa, di kitab para nabi, dan di kitab Mazmur. Nah, ini mari kita ke hulunya dulu, ya. Kita pergi ke hulunya, ke Perjanjian Lama, ya. Bagaimana kita akan membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Tentunya pertama, kita harus mengenal dulu, ya, siapa Tuhan itu, siapa Allah itu. Nah, saya tidak akan mengambil semua ayat karena sangat banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri, ya. Cuman saya akan memakai, ya, ayat-ayat yang ada di kitab Yesaya. Karena kitab Yesaya bisa dikatakan adalah Injil di Perjanjian Lama, di mana di situ berita tentang Yesus Kristus, nubuatan tentang Yesus Kristus itu sangat-sangat banyak di kitab Yesaya, ya. Jadi sebenarnya iblis kalau mau mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dia sudah terlambat, ya kan? Orang Jerman bilang zu spät, ya kan, too late, ya. Kenapa? Karena sudah ada di Perjanjian Lama itu nubuatan tentang Tuhan Yesus yang secara akurat digenapi di Perjanjian Baru, ya. Boleh jadi kalau tidak ada nubuatan, bisa jadi, ya, bisa jadi dia orang berhasil, ya, untuk memutarbalikkan fakta bahwa Tuhan Yesus bukan Tuhan. Tapi berhubung karena di kitab Perjanjian Lama, di Taurat Musa, di kitab para nabi, dan di kitab Mazmur itu sudah tertulis dengan sangat detail, ya, siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Oke? Nah, untuk itu saya akan melihat, ya, kita akan melihat itu kitab Yesaya. Ya, di kitab Yesaya pasal 9 ayat 5. Ini benar-benar nubuatan untuk Yesus Kristus, ya, nubuatan yang sangat spesifik untuk Tuhan Yesus, ya. Saya bacakan Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra sudah diberikan untuk kita, ya. Lambang pemerintahan ada di pundaknya, ya. Lambang pemerintahan ada di pundaknya, ya, ada di bahunya. Dan namanya, perhatikan, dan namanya disebut orang, ya, penasehat ajaib. Penasehat ajaib. Penasehat ajaib kalau dipahami dengan benar itu adalah Roh Kudus, ya. Karena Roh Kudus itu adalah penasehat kita, ya. Oke, penasehat ajaib. Kemudian disebut apa lagi? Yaitu Allah yang perkasa. Dengarkan baik-baik, ya. Bahwa putra itu, yang lahir itu adalah Allah yang perkasa, ya. Kemudian Bapa yang kekal, ya. Catat, ya. Yang orang-orang di luar Kristen kalau kebetulan mendengarkan video saya ini, catat, garis bawahi baik-baik, ya, bahwa sebutan untuk anak yang lahir itu, yang diberikan kepada kita itu disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Jadi ada 4 sebutan, ya, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu sebutan untuk putra yang dilahirkan itu, ya. Ini nubuatan. Ini kitab Yesaya ditulis 700 tahun sebelum Yesus Kristus lahir, ya, yaitu Allah menjadi manusia. 700 tahun sudah dinubuatkan oleh Allah melalui Nabi Yesaya. Jadi iblis tidak bisa lagi berakrobat, ya, untuk menihilkan bahwa Yesus Kristus hanya manusia, bukan Tuhan. Oke? Nah, kita lanjut. Siapa Allah yang perkasa itu? Nah, ini pertanyaannya. Kita mau buktikan siapa Allah yang perkasa ini, ya kan? Nah,
Kita akan buka Yesaya 49 ayat 26. Ya, Yesaya 49 ayat 26. Kita lihat apa karakteristik ya dari Allah yang perkasa ini. Oke? Saya akan bacakan Yesaya 49 ayat 26 ya. Aku akan memaksa ya. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau. Engkau di sini adalah bangsa Israel ya, saat itu Israel ya, saat itu menindas engkau, memakan dagingnya sendiri. Jadi, aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri. Dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, ya. Mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, ya kan? Seperti orang mabuk oleh anggur yang baru, ya, supaya seluruh umat manusia, ya, perhatikan baik-baik, supaya seluruh umat manusia mengetahui, ya, bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu. Catat, ya, juru selamatmu, ya, dan penebusmu, ya. Jadi supaya umat manusia mengetahui bahwa aku adalah juru selamatmu dan penebusmu. Garis bawahi, yang maha kuat Allah Yakub. Ya. Jelas bahwa Allah itu adalah penebus dan juru selamat. Ya. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku Allah tapi dia bukan penebus, bahkan menyangkali penebusan, dan dia bukan juru selamat, bahkan menyangkali penyelamatan, ya, itu dipastikan bukan Allah yang berfirman di Alkitab, bukan Allah yang berfirman kepada Nabi Yesaya. Oke? Lanjut, ya. Kemudian kita akan tarik lagi garis merah, kita akan buka Lukas 2 ayat 8 sampai 11. Ya. Siapa juru selamat ini? Ya kan? Siapa juru selamat ini? Apakah itu hanya diberikan oleh manusia istilah itu, ataukah dari Allah? Ya, sebutan yang diberikan oleh Allah. Tadi sudah dibuatkan bahwa Allah itu adalah juru selamat manusia dan penebus manusia. Ya. Nah, kita buka Lukas 2 ayat 8 sampai 11. Saya bacakan. Di daerah itu, tentunya di daerah ini di Bethlehem, di mana Tuhan Yesus dilahirkan, ya. Di daerah itu ada gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka. Ya. Dipastikan ini bukan di musim salju, pasti di musim panas, karena domba-domba tidak bisa makan rumput salju, ya. Ya, garis bawahi ya bahwa Tuhan Yesus lahir tidak di musim dingin, tapi di musim panas. Ini fakta Alkitab, ya. Oke. Saya ulangi. Di daerah itu ada gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka. Ya. Pada waktu itu tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan. Ya. Berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Ya, di dekat mereka, dan kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Artinya meliputi para gembala tadi, ya kan? Dan mereka sangat ketakutan, ya. Mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Hei, jangan takut, ya. Sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepada kamu kesukaan besar, ya, kesukaan yang besar, ya, untuk seluruh bangsa." Garis bawahi, kesukaan besar untuk seluruh bangsa, bukan hanya untuk bangsa Israel, ya. Jadi Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi untuk seluruh bangsa yang ada di dunia ini, ya. Dan malaikat itu berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ya, catat,
Siapa itu? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, ya, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oke? Jadi siapa yang lahir ini? Juru selamat, Kristus, dan Tuhan di kota Daud. Siapa yang memberitahukan ini? Malaikat Tuhan. Jadi bukan manusia yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, atau Rasul Paulus yang mengangkat jadi Tuhan, atau di Konsili Nisea yang mengangkat Yesus adalah Tuhan. No way, ya. Yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, juru selamat, yaitu malaikat Tuhan sendiri. Oke? Nah, clear ya sampai di sini. Nah, kemudian kita tarik lagi benang merahnya. Apakah ada pernyataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa dia sendiri adalah Tuhan? Karena banyak yang bertanya ya, mana coba ayatnya? Ya, Yesus berkata, aku adalah Tuhan dan sembahlah aku. Ya, mana ayatnya? Banyak kan yang berkata begitu. Itu awal-awal yang bertanya tuh Zakir Naik, ya kan? Akhirnya pengikutnya ikut-ikutan, ya kan? Coba tunjukin ayatnya. Mana? Yesus berkata, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Wow, Anda mau berapa ayat? Bisa saya tunjukkan ya. Anda mau berapa ayat? Ya. Nah, sekarang pernyataan Tuhan Yesus sendiri bahwa dia adalah Tuhan. Mana ayatnya? Mari kita buka Yohanes 13 ayat 13. Ya, saya bacakan. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ya, dia berkata kepada murid-muridnya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sekali, ya. Dan katamu itu tepat bahwa memang akulah guru dan Tuhan. Oke? Ini pernyataan langsung dari Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa dia tuh memang Tuhan, ya. Dia tuh memang Tuhan. Tapi ada plesetan, ya kan? Saya dibantah lagi oleh mereka ya. Oh, itu bukan Tuhan, tapi Tuan, Lord, Tuan. Hey, saya bilang orang Amerika yang berbahasa Inggris, orang Inggris itu menyebut Tuhan itu Lord. Oh my Lord, ya. Ya. Itu konteksnya dilihat gitu. Kalau ada dia lagi di kebun, Anda panggil dia Tuhan, itu nggak benar. Anda panggil dia Tuan, ya kan? Tapi kalau dalam konteks ini, ya, dalam konteks ini itu Lord itu artinya Tuhan, nggak ada urusan ya. Tuhan Yesus ngomong dirinya Tuhan, nggak ada urusan, dia bukan bos, ya kan ya. Dia tidak pernah mengatakan dirinya bos, ya. Nah, jadi di sini jelas bahwa Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa dia memang Tuhan dan kata-katamu itu tepat, ya, memang akulah guru dan Tuhan. Oke? Masih belum puas. Kita lanjut, ya. Kita lanjut. Ya. Yesus juga mengatakan bahwa dia adalah Alfa dan Omega, yaitu yang awal dan yang akhir, yang terdahulu dan yang terkemudian, artinya yang kekal, ya. Alfa Omega, yang terdahulu, yang terkemudian, yang awal dan yang akhir, artinya kekal. Oke? Kekal, ya. Nah, di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia adalah Alfa dan Omega? Mari kita buka Wahyu 1 ayat 8, ya. Wahyu 1 ayat 8. Saya bacakan. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Oke? Firman Tuhan Allah. Yesus juga adalah firman yang menjadi manusia. Makanya dia mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega, firman Allah, firman Tuhan Allah yang ada, ya, yang ada, ya, yang sudah ada dan yang akan datang, kekal dan yang maha kuasa. Ya. Saya ulangi, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa.
Jangan lupa digarisbawahi, yang maha kuasa itu hanya Allah. Tidak ada yang maha kuasa di atas Allah. Ya hanya Allah. Jadi jelas Tuhan Yesus di sini menyatakan dirinya sebagai Allah yang maha kuasa, Allah yang kekal, ya. Lalu bertanya kepada saya mereka, ya, kekal, kok Tuhan bisa mati, ya kan? Kok Tuhan bisa mati? Katanya kekal. Kalau kekal nggak mati dong, ya kan? Nah, saya bilang jangan lupa Yesus Kristus itu Allah yang menjadi manusia. Jadi eksistensinya selama 33 tahun di bumi ini, ya kan? Hanya 33 tahun saudara, ya, di bumi ini untuk menjalankan misi keselamatannya yang sudah dijanjikannya kepada Adam sebelumnya. Saat itu dia 100% Allah dan 100% manusia. Ya, makanya orang yang tidak paham Alkitab, ya, ketika dia membaca ayat-ayat yang seolah-olah ini kayak seperti manusia nih yang ngomong, dia lapar, dia lelah, dia ngantuk, dia mau tidur, dia apa, itu layak manusia. Ya betul, Allah itu secara fisik dia memakai tubuhnya manusia yang bisa lelah, yang bisa lapar, yang bisa haus dan sebagainya, ya. Nah, tapi di sisi lain dia juga Allah 100%. Makanya dia punya kuasa-kuasa keilahian yang tidak dimiliki oleh siapapun, ya. Dia punya kuasa-kuasa keilahian seperti apa? Dia berkuasa mengampuni dosa, ya. Ya. Dia mengatakan bahwa harus tahu bahwa anak manusia, ya, berkuasa mengampuni dosa. Ayo, siapa yang berkuasa mengampuni dosamu kalau bukan Allah sendiri? Ya, itulah sisi keilahiannya Yesus Kristus. Yang mati di kayu salib itu adalah sisi kemanusiaannya. Sisi keilahiannya pergi, ya, pergi. Makanya dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya kan? Karena Allahnya pergi. Karena saat itu Tuhan Yesus sedang menggantikan posisi semua orang berdosa untuk dihukumkan. Ya kan? Jadi semua dosa orang ditimpakan kepadanya. Saat itulah dia menjadi orang yang sangat-sangat berdosa. Makanya ada tertulis, terkutuklah dia yang tergantung di kayu salib saat itu, ya kan? Karena saat itu dia sedang menanggung dosa seisi dunia ditimpakan ke pundaknya. Allah yang maha suci, yang maha kudus tidak bisa berdampingan dengan dosa, setetes dosa pun tidak bisa berdampingan dengan Allah. Maka saat itu Allah keluar, ya, dan meninggalkan kemanusiaannya Yesus Kristus, sehingga dia berkata, Tuhanku, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, itu sebabnya dia berkata begitu. Banyak yang nggak paham kan? Nah, itulah, ya. Jadi semoga yang teman-teman debat saya di Facebook, ya, kawan-kawan saya yang di Facebook bisa paham kali ini. Oke? Kemudian kita lihat lagi, ya, apa korelasinya, ya, antara Yesus Kristus dengan Allah di Alkitab. Apa ayat-ayat yang bisa relevan, ya, yang paralel, ya, di Perjanjian Lama, ya, bahwa Allah itu adalah yang awal dan yang akhir. Seperti tadi Tuhan Yesus sudah menyatakan dirinya yang awal dan yang akhir, ya. Nah, sekarang kita lihat ayat yang paralel yang mengatakan di Perjanjian Lama. Kita buka Yesaya 48 ayat 12, ya. Yesaya 48 ayat 12. Saya bacakan. Dengarkanlah aku, hai Yakub, ya, kepada Yakub, ya. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil, ya. Jadi Israel itu, Yakub itu diberi nama Israel. Oke, jadi Israel itu dari nama Yakub, ya. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, dan akulah juga yang terkemudian. Tanganku yang meletakkan dasar bumi, tangan kananku yang membentangkan langit, dan seterusnya. Ya, jelas bahwa Allah di Perjanjian Lama, Allah Jehovah, juga menyatakan dirinya sama seperti Yesus Kristus menyatakan dirinya bahwa dia adalah Alfa Omega, yang awal dan yang akhir, yang terdahulu dan yang terkemudian. Paham sampai di sini? Ini adalah pribadi yang sama, ya. Yesus Kristus dengan Allah
itu pribadi yang sama. Ya, ini yang disebut dengan Allah Tritunggal, ya. Allah Tritunggal itu, maaf, mata saya kelilit. Ya, Allah Tritunggal itu adalah Allah yang punya 3 pribadi, 1 hakikat. Ya, 3 pribadi, 1 hakikat. Yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semuanya hakikatnya adalah Allah yang esa, karena semuanya adalah satu, ya. Nah, sekarang kita lihat, ya, ayat paralelnya tadi kan dikatakan, ya, bahwa Allah mengatakan akulah yang meletakkan dasar bumi, berarti Dia pencipta, Dia adalah sang pencipta. Sekarang kita lihat, kita tarik lagi benang merahnya. Apakah Yesus Kristus ini pencipta atau bukan? Ya, kalau Yesus Kristus ini bukan pencipta, maka gugur jadi Allah. Oke, gugur. Sekarang kita lihat, kita buka Injil Yohanes 1 pasal 1 untuk membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Allah sang pencipta langit dan bumi dan menjadikan Anda dan saya. Oke? Nah, saya bacakan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Artinya Dia pencipta, ya. Tanpa Dia tidak ada sesuatu yang dijadikan. Ya, tanpa Dia. Ya, tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oke? Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ya kan? Garis bawahi, terang manusia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Ya, dunia dijadikan olehnya. Tapi sayangnya, dunia itu tidak mengenalnya. Ya, dunia itu tidak mengenalnya. Oke? Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Mereka menolaknya. Ya, semua orang yang menerimanya, termasuk saya dong, saya akan menerimanya ya. Ya, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Garis bawahi. Ya, jadi kita yang percaya di dalam namanya, kita diangkat sebagai anak-anak Allah. Bukan lahir brojol dilahirkan oleh bidan ya, bukan ya. Ini anak secara rohani ya, anak-anak Allah. Oke? Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi siapapun Anda yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Anda adalah anak-anak Allah. Oke? Nah, di ayat ke-14 saya lompat, ayat ke-14-nya mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Ya, firman itu telah menjadi manusia. Oke? Loh. Firman menjadi manusia bagaimana caranya? Ya kan? Firman itu kan perkataan. Ya. Firman Allah awal-awalnya bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jangan Anda pikir bagaimana caranya. Ya kan? Itulah misteri ilahi, di mana rohnya ditiupkan ke dalam rahim Maria. Ya kan? Jadi itu bukan anak dari benih manusia, tapi benih ilahi. Jadi jangan ditanya bidannya siapa, lahirnya di mana, ya kan? Dioperasi di sesar atau lahir normal? No, ya. Dia itu adalah siapa bapaknya? Jangan ditanya juga. Dia itu adalah roh Allah yang lahir menjadi manusia. So, teman-teman, saya kira ya, kita sudah tarik satu benang merahnya yang tidak terputus dari Taurat, Zabur, Injil, dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Sudah menyaksikan, sudah membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Puji Tuhan,
ya, kita yang orang percaya sudah tidak ada keraguan, ya, bahwa kita menyembah Allah yang benar, Allah Sang Pencipta langit dan bumi, dalam nama Yesus Kristus. Teman-teman, sampai di sini dulu ya untuk penjabaran saya, sharing saya untuk kali ini. Dan next saya akan sharingkan lagi topik yang lain yang tidak kalah menarik. Ya, oke. Sampai bertemu lagi dengan saya Rina Solihin. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Maranatha.